Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurnia Fatmawati, guru SMK Kesehatan Sadewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi jangka sorong dan mikrometer skru. Ya, jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/10 atau 0,1 mm. Jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian tengah. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Pada jangka sorong versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0,05 mm, dan untuk jangka sorong di bawah 30 cm, ketelitiannya adalah 0,01. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Ya, di sini saya jelaskan bagian-bagian dari jangka sorong, yaitu ada rahang tetap atas di sebelah sini. Kemudian ini adalah rahang sorong atas. Kemudian ini adalah tombol kunci. Kemudian ini di bagian atas ini adalah skala utama. Kemudian yang skala bawah ini disebut skala nonius. Dan yang bagian ini namanya tangkai ukur kedalaman, dan ini ya disebut rahang sorong bawah, sedangkan yang ini disebut rahang tetap bawah. Dan ketika kita mengukur benda, nah ini benda kita taruh di sini ya, ini benda yang diukur. Nah, kemudian kegunaan dari jangka sorong adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Kemudian untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berubah lubang, contohnya pada pipa maupun yang lainnya dengan cara diukur. Selanjutnya, untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan bagian pengukur. Kegunaan selanjutnya yaitu bagian pengukur tidak terlihat pada gambar karena berada di sisi permanen. Cara mengukur menggunakan jangka sorong yang pertama yaitu kendurkan terlebih dahulu baut pengunci yang ada di bagian atas tadi dan geser rahang. Pastikan rahang geser bekerja dengan baik. Jangan lupa untuk cek ketika rahang tertutup harus menunjukkan angka 0 terlebih dahulu. Nah, jika tidak menunjukkan angka 0, nah Anda bisa men-settingnya. Langkah kedua yaitu menggunakan jangka sorong selanjutnya, membersihkan permukaan benda dan permukaan rahang agar tidak ada benda yang menempel yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Selanjutnya yaitu tutup rahang hingga mengapit benda yang diukur. Pastikan posisi benda sesuai dengan pengukuran yang ingin diambil, lalu tinggal membaca skalanya. Nah, contoh ini ada sebuah gasing ya, kita mau ukur. Nah, kita sudah posisikan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah skala yang ditunjuk ya. Nah, kita lihat ini sudah diperbesar seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat di sini 2, 3. Nah, otomatis ini adalah 2,5 ya di sini. Otomatis setelah 2,5 di sini adalah 2,6, 2,7, 2,8. Nah, berarti ini skala utamanya itu adalah 2,8. Nah, kemudian skala noniusnya berapa? Kita lihat yang berhimpitan dengan atas. Oh, yang berhimpitan dengan atas itu adalah ini. 0,05, berarti dijumlah saja ya, tinggal kita jumlah 2,8 ditambah 0,05, hasilnya adalah 2,85 mm. Semoga paham ya. Selanjutnya, mikrometer skru. Nah, mikrometer skru adalah alat ukur yang dapat melihat dan mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian hingga 0,01 atau 1/100 mm.
Nah, fungsi dari mikrometer sekrup untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter, benda-benda seperti lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, dan lain-lain. Nah, mikrometer luar digunakan untuk ukuran memasang kawat, lapisan-lapisan, blok-blok, dan batang-batang. Sedangkan mikrometer dalam digunakan untuk mengukur garis tengah dan lubang suatu benda. Nah, mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Nah, ini adalah contoh dari mikrometer. Macam-macam mikrometer, ya. Nah, selanjutnya cara menggunakan mikrometer sekrup yang pertama yaitu benda atau plat tipis yang akan diukur ketebalannya diletakkan di antara landasan dan sumbu. Kemudian, gagang pemutar kita atur sehingga plat tersebut terjepit dengan kuat. Baru kita tarik kunci ke arah kiri agar tidak terjadi pergeseran lagi atau mengunci. Untuk menentukan besarnya pengukuran, maka pembacaan skala kita lakukan dengan membaca skala tetap terlebih dahulu dengan satuan milimeter, yaitu garis skala tetap yang tepat berada di depan gagang pemutar. Nah, pada pembacaan skala putar akan kita peroleh suatu angka tertentu, kemudian kita kalikan dengan 0,01. Jumlah pembacaan skala tetap dan skala putar inilah yang merupakan hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini contoh dari pembacaan mikrometer sekrup. Nah, di sini ada skala utama di bagian atas, kemudian skala tengahan, ya, sini, kemudian ada skala satuan, ya, kemudian skala nonius, ya, di bagian tengah ini, yang berhimpit. Nah, ini adalah contoh dari mikrometer sekrup. Silahkan coba Ananda baca untuk yang atas ini hasilnya berapa, kemudian yang bawah ini hasilnya berapa. Silahkan nanti tulis di lembar pengerjaan. Gitu ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.